Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah lagi walaupun dalam media sosial dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan video ini, kalau seandainya dalam kondisi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau seandainya dalam kondisi mendapat kesulitan, dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, diberikan istiqomah dan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kami akan membahas tentang hukum kurban dan nanti ada banyak pertanyaan yang akan kami jawab, yang di situ kita akan membagi perbagian sehingga nanti akan memudahkan untuk memahami kita. Maka sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, pengarang-karang kitab yang kita kaji pada malam ini, kitab Fathul Qorib, kitab Kifayatul Ahyar, kitab Fiqhus Sunnah, dan kitab Hasyah Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi, dan juga semua guru-guru kita, mudah-mudahan segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal solehnya diterima oleh Allah, dan mereka semuanya ditempatkan di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan mualliful kitab wa nafa'ana bi ulumi wa bi darani amin, wa khususan abana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, tentang kurban atau dalam bahasa Arab udhiyah, apa hukumnya dan bagaimana nanti permasalahan seputar tentang kurban. Maka yang harus kita garis bawahi, apa itu kurban? Apa itu kurban? Maka dalam kitab ini kita banyak menemukan tentang definisi kurban itu. Dalam kitab Fathul Qorib di sini disebut ismun lima yudbahu minan na'am. Jadi hewan yang disembelih pada yaumu aidin nahr, yaitu pada hari raya kurban, wa ayyamat tasyrik, yaitu dan hari tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi hewan ternak yang di sini yang dimaksud nanti dijelaskan ada di situ kambing, kemudian sapi, kemudian unta, dan mungkin ada kemudian kerbau. Itu termasuk binatang yang boleh dijadikan kurban, dan binatang-binatang ini disembelih pada hari tasyrik atau hari nahr, yaitu tanggal 10, dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi kurban itu sendiri. Lantas bagaimana hukumnya? Secara garis besar, para mazhab, para ulama memberikan dua hukum besar. Yang pertama, kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Jadi sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan. Kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan. Walaupun seandainya kita tidak menyembelih hewan kurban, itu tidak berdosa, tapi akan sangat eman atau mungkin sangat disayangkan kalau kita tidak mengeluarkan atau menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Maka sunnah muakkad ini
Kalau mungkin dasarnya itu mungkin kita banyak menemukan atau mungkin sering mendengar bahwa surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada kalimat wanhar. Wanhar itu perintah, dan perintah itu bukan lil wujub wali, bukan untuk wajib, tapi itu adalah maksudnya adalah perintah untuk linadab atau untuk sunnah. Kalau seandainya perintah ini dihukumi sebagai suatu wajib, maka kalau ada orang Islam ketika masuk hari raya Idul Adha atau hari tasyrik kemudian tidak menyembelih hewan kurban, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka di sini para ulama memberikan kategori hanya sebatas sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi dijelaskan di sini alal kifayah, maka akan menjadi sunnah kifayah. Menurut madhab Syafi'iyah dalam kitab Fathul Qarib ini, fa idza atabiya wahidun min ahli baitin, kalau seandainya ada satu orang dalam keluarga itu, maka kafa'an jami'ihim, maka cukup mewakili dengan mengeluarkan satu ekor hewan kurban untuk satu keluarga. Ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Ini akan ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, di sini ada madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah, itu mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, dengan dasar atau dengan dalil hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kelebihan rezeki, memiliki kelapangan rezeki, walam yudhahi, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrubanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini akan menggunakan kalimat nun taukid, ini penekanan sangat sekali bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki. Maka di sini dihukumi wajib bagi yang mampu. Ini madhab Hanafiyah atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Lantas kita kembalikan pada diri kita. Walaupun di situ ada hukumnya sunnah muakkad, tidak sampai ke batasan wajib. Kemudian Imam Abu Hanifah sangat menekankan bagi mereka yang mampu. Coba kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kalau ini bentuknya sebagai suatu kesyukuran atas nikmat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Walaupun ini mukhatabnya secara real kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita sebagai umatnya, sebenarnya kita juga merasa bahwa Allah sudah memberikan betapa banyak nikmat pada kita. Kemudian Allah meminta fasholli lirabbika, maka sholatlah untuk Tuhan. Ini ada yang menafsirkan ini adalah sholat 5 waktu. Secara real mungkin penafsiran ini adalah sholat Idul Adha, tapi setidaknya sebagai suatu kesyukuran harta yang diberikan Allah kepada kita, kita jalankan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada kalimat wanhar, dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Ini menandakan sebagai kesyukuran. Pernah nggak terbesit dalam hati kita ada rasa khawatir, ada rasa takut? Seandainya Allah mengambil nikmatnya, di saat Allah memberikan nikmat yang berlimpah pada kita, kemudian Allah meminta kita untuk menjalankan sholat, meminta kita untuk mengeluarkan hewan kurban, kemudian kita seakan-akan tidak mendengarkan perintah Allah itu. Adakah rasa khawatir dalam diri kita? Kalau Allah mengambil nikmatnya pada diri kita, betapa sengsaranya. Analogi sederhana, biar kita tergugah untuk senantiasa bisa mengeluarkan hewan kurban dan semangat dalam hal ini. Kita atau mereka saudara kita yang memiliki kendaraan bermotor, mobil, itu pasti akan mendapatkan kewajiban
memiliki kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Kalaulah taruhlah mobilnya mungkin mobil mewah, itu pajaknya mungkin jelas akan menjadi puluhan juta. Tapi kalau mobil-mobil yang biasa bisa jadi 3 juta, 4 juta. Seandainya mau jatuh tempo, seminggu mau jatuh tempo, batas pembayaran pajak mau habis, apa yang kita lakukan sebagai pemilik mobil itu? Tentunya kita akan berupaya mencari uang untuk membayar pajak mobil kita. Kenapa? Karena kita takut. Kalau seandainya kita tidak membayar pajak bermotor, kemudian surat kita mati, kemudian di situ ada pengecekan oleh pihak berwajib, bawa polisi di tengah jalan, akhirnya kita ditilang, sudah kena denda tilang, kemudian kita denda, kita tidak memperpanjang STNK atau pajak mobil kita. Rasa-rasa takut ada, khawatir ada. Akhirnya kita mau mencari harta itu, mencari uang untuk hanya sekedar membayar pajak mobil kita. Pernahkah itu terjadi ketika kita ingin berkorban? Apakah kita tidak malu? Setahun sekali, hanya setahun sekali. Ketika Allah meminta setahun sekali, bukan setiap hari, bukan setiap bulan, setahun sekali. Padahal kita mungkin mendapatkan rezeki, deposito kita banyak, uang kita, tabungan kita banyak, tapi kita seakan-akan tidak punya uang, tidak mau dan enggan dan berat hati untuk mengeluarkan hewan kurban. Adakah rasa takut kalau Allah mengambil atau mungkin menilang kita? Sangat mudah sekali. Contoh, ketika kita punya deposito, taruhlah 10 juta. Atau kita punya tabungan 10 juta. Kemudian hari-hari kurban ini kita tidak mau mengeluarkan, padahal jelas itu adalah syariat yang sangat ditekankan, sangat dikuatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita makan kambing, tiba-tiba darah tinggi kita atau kolesterol kita naik, akhirnya nggak sadar diri, dibawalah ke rumah sakit, dimasukkan ke ruang UGD, dimasukkan ke ruang ICU. 1 hari nggak sadar, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari. Setiap harinya harus mengeluarkan biaya pengobatan 1 juta. 10 hari sudah kelihatan 10 juta. Apakah kita mau menahan uang kita 10 juta, tidak mau membayar biaya pengobatan diri kita di rumah sakit? Tentunya tidak. Kita pasti akan mengeluarkan agar kita mendapatkan obat dan kita bisa sehat. Itu analogi sederhana. Allah kalau mengambil begitu mudah. Maka sebelum Allah mengambil seperti itu, kita hanya mengeluarkan 1 ekor kambing, 3 juta atau mungkin lebih, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Insya Allah akan menjadi nilai berkah. Jamaah rahimakumullah, coba kita tanya hati nurani kita. Kalau kita sudah merasa seperti ini, la in syakartum la azidannakum. Ini adalah bentuk kesyukuran atas nikmat yang diberikan Allah pada kita ketika hari raya kurban. Kita bersyukur dengan mengeluarkan hewan kurban. Akhirnya Allah pasti akan menambah rizki, akan menambah nikmatnya pada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau kufur, maka siksaku pasti akan pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita sama-sama berintrospeksi diri, bermuhasabah. Sudahkah hati kita tergerak untuk mau mengeluarkan hewan kurban? Dan mudah-mudahan saudaraku sekalian yang sudah terdetik hatinya untuk mengeluarkan hewan kurban, yang sampai hari ini belum mendapatkan rezeki, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dan bagi siapapun yang sudah mengeluarkan hewan kurban, sudah mendaftarkan dirinya dan membayar untuk membeli hewan kurban, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan, dikembalikan oleh Allah lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sekilas tentang mukadimah tentang kurban. Kita akan bahas hukum kurban satu persatu, insya Allah ta'ala. Saya mohon maaf atas segala khilafan.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.